Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mina dengan NIM 310119012659, mata kuliah Teknik Presentasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pembelajaran berbasis IT. Apa itu IT? Informasi diartikan sebagai hasil pengolahan data yang digunakan untuk suatu keperluan sehingga penerimanya akan mendapat rangsangan untuk melakukan tindakan. Dan teknologi adalah hasil rekayasa manusia yang berupa seperangkat alat yang membantu manusia dalam bekerja. IT atau informasi teknologi dapat diartikan sebagai seperangkat alat yang membantu dalam bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informal dan proses penyampaian informasi. Dari bagian pengirim ke penerima pun akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. IT tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Teknologi yang menggabungkan komputasi komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Jadi, menurut kesimpulan teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dengan teknologi komunikasi atau IT. Informasi teknologi berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Teknologi informasi merupakan pengembangan dari teknologi komputer dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Yang kedua, apa itu internet? Internet adalah jaringan network komputer terbesar di dunia. Jaringan berarti kelompok komputer yang dihubungkan bersama sehingga dapat berbagi menggunakan informasi dan sumber daya. Secara umum dapat dikatakan bahwa internet adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan saling hubungan antar jaringan-jaringan komputer yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan komputer-komputer itu berkomunikasi satu sama lain. Kedudukan komputer atau internet sangat penting dalam pembelajaran berbasis IT karena dapat memudahkan pendidik dan siswa dalam proses pembelajaran dengan segala fasilitas yang ada dalam internet dapat dimanfaatkan untuk mencari bahan dan media untuk media pembelajaran yang akan dilaksanakan siswa. Yang ketiga ada spesifikasi peralatan internet. Agar kita dapat mengoperasikan internet dengan baik, maka dibutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. Yang pertama ada perangkat keras, yaitu ada 1 unit komputer, modem, jaringan telepon, dan adanya sambungan dengan ISP atau Internet Service Provider. Yang kedua ada perangkat lunak, yaitu ada kemampuan perangkat keras yang kita miliki, kelengkapan layanan yang diberikan, dan kemudahan dari perangkat itu untuk kita operasikan, yaitu user friendly. Yang keempat, ada pemanfaatan internet. Yang pertama ada web course, yaitu penggunaan internet untuk keperluan pembelajaran di mana seluruh bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, dan ujian sepenuhnya disampaikan melalui internet. Yang kedua ada web-centric course, yaitu sebagian bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, dan latihan disampaikan melalui internet, sedangkan ujian dan sebagian konsultasi, diskusi, dan latihan dilakukan secara tatap muka. Yang terakhir ada web enhanced course, yaitu pemanfaatan internet untuk pendidikan, untuk menunjang peningkatan kualitas kegiatan
pembelajaran di kelas. Yang kelima ada penggunaan IT dalam pembelajaran. Pembelajaran berbasis IT dapat dilaksanakan salah satunya dengan penggunaan ruang multimedia yang tersedia di sekolah. Ruang multimedia yang dimaksudkan adalah ruangan yang di dalamnya terdapat beberapa komputer yang cukup representatif untuk seluruh siswa dalam satu kelas dan sudah disetting dengan LAN atau Local Area Network. LCD untuk menayangkan presentasi guru, headphone di tiap komputer untuk mendengarkan suara guru dari komputer induk, mikrofon dan sound system yang berfungsi sebagai pengeras suara sehingga dapat terdengar oleh seluruh siswa dalam kelas, sambungan internet, printer, AC jika memungkinkan. Adapun komponen yang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan pembelajaran berbasis IT dengan menggunakan ruang multimedia antara lain yaitu ada komputer atau laptop, ada LCD dan headphone, setelah itu dan lain-lain. Yang keenam, ada bentuk-bentuk media ajar berbasis IT. Yang pertama ada presentasi PowerPoint. Presentasi PowerPoint adalah bentuk yang paling sederhana, paling mudah, dan paling praktis, sehingga paling banyak dipergunakan oleh kebanyakan pembicara, baik pembicara seminar, workshop, dan juga guru di kelas. Menyampaikan materi presentasi PowerPoint, salah satu bentuk tugas yang paling sederhana yang dapat dilakukan adalah menyampaikan materi pelajaran menggunakan media komputer atau laptop dan LCD. Materi disampaikan kepada siswa dengan menayangkan materi pada layar dan siswa dapat mengikuti bersama-sama. Keterampilan yang dapat digunakan yaitu dengan mengolah materi menggunakan program Microsoft PowerPoint. Yang kedua, ada memutar video dan lagu atau musik yang berkaitan dengan materi pembelajaran di sela-sela kegiatan belajar siswa. Yaitu ada video pembelajaran. CD pembelajaran berupa video hasil rekaman aktivitas pembelajaran yang direkam dan ditampilkan dalam bentuk video. Setelah itu ada CD media ajar berbasis HTML. Seringkali kita mendapatkan CD yang begitu kita masukkan ke dalam CD-ROM, dia langsung terhubung ke internet browser dan menampilkan menu dan konten CD tersebut. Itulah yang disebut CD media berbasis HTML. Selanjutnya ada multimedia pembelajaran interaktif. Multimedia pembelajaran ini mungkin yang paling sulit, namun demikian hasilnya juga bisa sangat memuaskan. Software yang dipergunakan misalnya Macromedia Flash dan Authorware dan sebagainya. Elemen-elemen gambar dan audio, video bisa tetap digabungkan di dalamnya. Animasi bisa dibuat dengan baik. Interaktivitas bisa dibuat dengan action script. Setelah itu yang ketujuh, perkembangan IT dalam pembelajaran. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan pergeseran dalam pembelajaran menurut Rosenberg 2001. Dengan perkembangan IT ada 5 pergeseran dalam pembelajaran, yaitu yang pertama ada dari pelatihan ke penampilan, yang kedua dari ruang kelas di mana dan kapan saja, yang ketiga dari kertas ke online atau saluran, yang keempat fasilitas fisik ke jaringan kerja, dan yang kelima dari waktu siklus ke waktu nyata. Interaksi guru dan siswa tidak harus dilaksanakan dengan tatap muka, tetapi juga dilakukan dengan menggunakan media yang tersedia dalam laboratorium multimedia. Yang ke-8 atau yang terakhir, ada manfaat komputer dalam pembelajaran berbasis IT.
Yang pertama ada komputer dirumuskan sebagai suatu perlengkapan elektronik yang mengolah data, mampu menerima masukan dan keluaran, mempunyai sifat seperti kecepatan yang tinggi, ketelitian, dan kemampuan menyimpan instruksi-instruksi untuk memecahkan masalah. Dan yang kedua ada komputer dapat melaksanakan kebanyakan jenis pengolahan informasi yang dapat dilaksanakan oleh manusia dengan lebih cepat dan dengan kesalahan-kesalahan yang lebih sedikit. Dan yang terakhir, komputer dapat membaca data dari ratusan kartu pons dalam waktu yang sangat singkat, menyimpan jutaan angka untuk kemudian dapat diperoleh kembali seketika, melaksanakan bermacam perhitungan yang sangat sulit, menulis surat yang telah diprogramkan, membuat gambar kurva, grafik, dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilafnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.